Di sebuah kampung sederhana di pinggiran kota, hiduplah seorang gadis bernama Rani, berusia 18 tahun. Sehari-harinya ia bekerja sebagai pemulung. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa hidup penuh kekurangan. Orang tuanya meninggal akibat kecelakaan beberapa tahun lalu, sehingga kini ia hanya tinggal bersama neneknya, Mak Sari, yang sudah lumpuh dan tidak bisa berjalan. Rumah mereka kecil dan reot, berdinding papan usang yang sudah bolong di beberapa bagian. Atapnya sering bocor ketika hujan turun. Meski begitu, Rani selalu berusaha menjaga rumah itu tetap bersih. Baginya, rumah itu adalah satu-satunya tempat yang tersisa, tempat ia berbagi kasih dengan neneknya. Setiap pagi buta, sebelum matahari terbit, Rani mendorong gerobak tuanya ke jalanan kota. Ia memungut botol plastik, kardus bekas, dan barang-barang yang bisa dijual ke pengepul. Di tengah hiruk-pikuk orang yang bekerja dengan pakaian rapi, Rani hanya ditemani pakaian lusuh dan peluh keringatnya. Namun, meski hidupnya penuh kesusahan, Rani tidak pernah mengeluh di hadapan neneknya. Setiap kali pulang, ia selalu tersenyum, menyuapi Mak Sari dengan sabar dan bercerita soal hari-harinya baik-baik saja. "Nak, kamu capek ya? Dari pagi keliling kota." Rani pun tersenyum. "Ah, tidak, Nek. Rani senang bisa cari rezeki. Yang penting, Nenek bisa makan dan minum obat." Mak Sari meneteskan air mata. "Kamu terlalu banyak berkorban untuk Nenek. Jangan bilang begitu, Nek. Rani bahagia kalau bisa rawat Nenek." Suasana itu menggambarkan betapa tulusnya cinta seorang cucu terhadap neneknya. Meski banyak tetangga yang meremehkan, menyebut Rani tak punya masa depan, ia tetap kuat. Yang ada di pikirannya hanya satu, bagaimana membuat neneknya tetap merasa dicintai di hari tua. Hari itu berakhir seperti biasanya. Rani kembali ke rumah dengan kantong plastik berisi makanan sederhana. Ia duduk di samping ranjang neneknya, menyuapi dengan penuh kasih sayang. Ia tidak tahu di balik kesederhanaan dan pengorbanannya, takdir sedang menyiapkan kejutan besar dalam hidupnya. Pagi itu, matahari bersinar hangat. Rani sudah mendorong gerobak tuanya menyusuri jalan kampung menuju kota. Di sepanjang jalan, beberapa tetangga memperhatikannya. Ada yang iba, tapi tak sedikit pula yang menatap dengan sinis. Bagi sebagian orang, Rani hanyalah gadis pemulung yang masa depannya suram. Namun, bagi Mak Sari, cucunya adalah segala penopang hidup yang penuh kasih sayang. Ketika Rani sedang berjalan mendorong gerobak, beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. "Kasian, masih muda tapi jadi pemulung. Mana bisa sukses kalau hidupnya cuma begitu." "Sudahlah Bu, anak itu rajin dan sabar. Siapa tahu kelak Tuhan kasih jalan." Kita lihat saja. Dunia ini keras, Nak. Orang miskinnya tetap miskin." Rani mendengar sebagian ucapan itu, tapi ia hanya menunduk dan tetap mendorong gerobaknya. Dalam hatinya ada sedikit rasa perih, tapi senyumnya tetap ia pertahankan. Di jalanan ramai kota, Rani harus bersaing dengan pemulung lain. Beberapa orang lewat dengan mobil mewah, sesekali melirik ke arahnya dengan tatapan heran atau jijik. Namun, Rani tetap berfokus mengumpulkan botol plastik dan kardus bekas. Sore harinya, setelah mengumpulkan cukup banyak, ia menjual hasilnya ke pengepul. Uang yang ia dapat tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk untuk Mak Sari. Rani pulang dengan wajah penuh peluh. Di dalam rumah, Mak Sari sudah menunggunya. "Rani, sudah makan, Nak?" "Belum, Nek. Kita makan sama-sama ya." Rani pun tersenyum sambil menyuapi nenek. "Andai orang tuamu masih ada, mereka pasti bangga padamu." Mak Sari menatap haru kepada Rani. Malam itu, Rani menatap neneknya yang tertidur pulas. Dalam hatinya ia berbisik, "Aku tidak akan menyerah. Walaupun aku hanya pemulung, aku ingin membuat nenek bahagia." Tanpa ia sadari, keikhlasan hatinya itu sedang dituliskan Tuhan sebagai awal dari sebuah perjalanan takdir yang kelak akan mengubah hidupnya. Hari itu langit mendung. Rani baru saja pulang dari kota dengan hasil memulung yang tak seberapa. Ia berharap bisa menukar barang-barang itu menjadi uang, cukup untuk membeli obat neneknya. Namun sesampainya di rumah,
Ia terkejut melihat Mak Sari terbaring pucat dengan napas yang tersengal. "Nenek, nenek kenapa?" Dengan nada yang panik. "Rani, nenek sesak." Rani pun gemetar. "Ya Allah, tunggu sebentar Nek, aku cari pertolongan." Rani berlari keluar rumah mencari bantuan. Ia mengetuk pintu tetangga terdekat. "Bu Tati, tolong, nenek saya sakit parah, bisa antarkan ke puskesmas?" Rani pun memohon. "Aduh Ran, maaf ya, suami saya nggak ada di rumah. Saya juga takut ribut kalau kenapa-kenapa di jalan. Tolonglah Bu, saya nggak punya motor." Rani pun memohon sambil menangis. "Coba minta ke Pak Udin aja." Dengan napas terengah, Rani pun segera berlari ke rumah Pak Udin. "Pak Udin, bisa tolong antar saya ke puskesmas? Nenek saya sesak nafas," isak Rani. "Baik nak, cepat bantu nenekmu ke motor." Pak Udin pun sambil bergegas mengambil motornya. Sesampainya di puskesmas, dokter memeriksa Mak Sari. "Nenekmu terkena komplikasi Ran. Beliau butuh obat rutin dan perawatan yang khusus. Tapi biayanya tidak murah." "Tapi dok, saya hanya pemulung, bagaimana saya bisa membayar itu semua?" "Kalau terlambat, nyawa nenekmu bisa terancam. Kamu harus cepat ambil keputusan." Rani merasa dunianya runtuh. Ia menggenggam tangan neneknya yang terbaring lemah di ranjang puskesmas. Air mata jatuh tanpa ia bisa tahan. Hari itu, untuk pertama kalinya Rani benar-benar merasa tak berdaya. Hidup yang selama ini sudah sulit, kini bertambah berat dengan kondisi neneknya yang kritis. Ia tahu, sejak detik itu, ia harus berjuang lebih keras dari sebelumnya. Tapi ia tak tahu, badai ujian yang lebih besar masih menunggu di depannya. Malam itu, di ruang perawatan puskesmas, Rani duduk di samping ranjang neneknya. Matanya sembab, menatap tubuh renta Mak Sari yang semakin lemah. Kata-kata dokter harus terngiang di kepalanya. Kalau terlambat, nyawa nenekmu bisa terancam. Rani tahu ia harus membeli obat yang mahal. Namun, uang hasil memulung bahkan tidak cukup untuk makan sehari-hari, apalagi biaya pengobatan. Seorang perawat mendekati Rani. "Nak, ini daftar obat yang harus ditebus untuk nenekmu. Segera ya, supaya kondisinya tidak semakin parah." Rani pun memegang kertas sambil bergetar. "Sebanyak ini, astaga." Tangannya bergetar memegang kertas resep. Angka-angka itu jauh di luar kemampuannya. Keesokan paginya, Rani terpaksa membawa neneknya pulang, biaya rawat inap. Dengan hati hancur, ia menggendong neneknya ke gerobak kecil, lalu mendorongnya perlahan menuju rumah rewat mereka. Di sepanjang jalan, orang-orang menatap iba, namun ada pula yang mencibir. "Kasihan, kalau miskin jangan maksa berobat, buang-buang tenaga saja," bisik seorang tetangga. "Sabar ya Nek, Rani akan cari cara, jangan menyerah." Rani pun menunduk dan berbisik kepada nenek. Rani duduk di samping ranjang, menemani nenek yang berbatuk-batuk. "Nak, jangan terlalu memaksa. Kalau memang umur nenek sudah sampai di sini, ikhlaskan saja." Suara Mak Sari dengan lirih. "Jangan bicara begitu Nek, Rani nggak mau kehilangan nenek. Biarlah dunia meremehkan Rani, tapi Rani akan tetap berjuang demi nenek." Rani menangis sambil memegang tangan nenek. Air matanya mengalir deras di bibir Rani. Ia sadar, sejak malam itu ia harus membuat pilihan yang sulit, menyerah pada keadaan atau melawan takdir dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Di balik tangis dan doa seorang cucu, ada harapan kecil yang masih ia genggam erat. Ia tak tahu bagaimana caranya, tapi ia yakin Tuhan tidak akan membiarkan dirinya. Apa yang belum terlihat hari ini, mungkin dipersiapkan untuk esok. Pagi masih buta, Rani sudah keluar rumah, mendorong gerobak tuanya di jalan yang masih sepi. Matanya sembab karena semalam menangis, namun tekadnya bulat. Ia harus mencari uang lebih banyak untuk mengobati neneknya. Hujan turun deras pagi itu. Rani tetap menyusuri jalan, memunguti botol plastik dan kardus yang basah kuyup. Baju lusuhnya menempel di tubuh, membuatnya kedinginan, tapi bayangan wajah nenek yang lemah terus mendorong langkahnya. Di tengah sibuknya orang-orang yang berlindung diri hujan, Rani berlari-lari kecil
mengangkat karung plastik berisi barang bekas. Tiba-tiba, seorang satpam pusat perbelanjaan menegurnya. "Hai, jangan berkeliaran di sini, mengganggu pengunjung saja." Rani pun memohon, "Pak, saya cuma ambil kardus bekas di belakang gedung, bukan mencuri. Pokoknya jangan lama-lama di sini, kalau enggak nanti saya usir." Rani hanya bisa menunduk dan segera pergi. Air matanya bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Siang harinya, Rani menjual hasil memulungnya, namun karena semua barang basah kuyup, harganya jatuh. "Maaf Ran, barangmu basah begini gak bisa dihargai tinggi. Saya kasih cuma separuh harga ya." "Hah? Separuh? Tapi saya butuh uang Pak," Rani memohon. "Itu sudah kasihan, kalau nggak mau bawa pulang saja." Dengan berat hati, Rani menerima uang itu. Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membeli 1 resep obat. Rani pulang dalam keadaan basah dan menggigil. Ia melihat neneknya berbatu keras. Dengan sisa uang di tangannya, ia membeli bubur dan sedikit obat warung. "Nak, jangan siksa dirimu begini. Nenek tidak apa-apa." Rani menangis sambil memegang tangan neneknya. "Nek, jangan bilang begitu. Selama Rani masih bisa bernapas, Rani akan terus berjuang untuk nenek." Malam itu, Rani duduk di samping ranjang, menatap nenek yang tertidur dalam kelemahan. Di tubuhnya yang kecil dan rapuh, ia menyimpan tekad sebesar gunung. Meski jalan yang ia lalui sangatlah terjal. Sejak kepulangan dari puskesmas, keadaan rumah Rani semakin muram. Setiap malam terdengar batuk keras Mak Sari yang membuat dada Rani terasa ikut sakit. Ia tahu neneknya membutuhkan obat dari resep dokter. Tapi jangankan untuk membeli obat, untuk makan sehari-hari saja, ia sering harus menahan lapar. Namun Rani tidak ingin menyerah. Ia berjanji pada dirinya, walau harus bekerja lebih keras dari sebelumnya, ia akan tetap berjuang. Rani keluar rumah lebih pagi dari biasanya. Gerobak tuanya ia dorong dengan langkah yang cepat. Di wajahnya terlihat tekad, meski matanya sembab akibat begadang menjaga nenek. Hari itu, panas terik. Rani mendorong gerobaknya berjam-jam, memunguti botol plastik, kardus, dan basi bekas. Sesekali orang-orang menatapnya dengan tatapan merendahkan. Di sebuah lampu merah, seorang anak kecil menunjuk ke arahnya. "Mama lihat, ada pemulung, bajunya kotor sekali." Ibunya menarik anaknya. "Jangan dekat-dekat nak, nanti ketularan kotor." Rani pura-pura tidak mendengar, meski hatinya tertusuk. Ia menunduk, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat demi nenek." Rani pulang dengan tubuh lelah. Ia hanya membawa uang sedikit. Malam itu, ia membeli bubur sederhana untuk neneknya. Rani pun menyuapi nenek. "Ayo nek, makan sedikit, biar ada tenaga." "Nak, kamu seharian di jalan, pasti belum makan. Suaplah dulu untukmu." Rani pun tersenyum. "Nenek dulu, kalau nenek sehat, Rani pasti kuat." Setelah menyuapi neneknya, Rani duduk di lantai, menatap ke langit-langit rumah yang reot. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Di balik tubuh yang lelah, hati Rani tetap menyala dengan harapan. Ia percaya setiap kebaikan yang ia lakukan untuk neneknya tidak akan sia-sia. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia yakin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk hidupnya. Hari itu, langit mendung berat, seakan ikut merasakan kesedihan di hati Rani. Di dalam rumah reot itu, Mak Sari terbaring sakit lemah. Nafasnya tersengal, batuknya terdengar semakin keras. Wajah Rani pucat ketakutan. Ia tahu kondisi neneknya sudah kritis. "Nek, bertahanlah, jangan tinggalkan Rani, tolong." Rani pun gemetar sambil memeluk nenek. "Nak, kalau nenek pergi, jangan berhenti berbuat baik. Hidup ini bukan soal kaya, tapi soal hati. Jangan bilang begitu, Nek. Aku tetap bisa hidup tanpa nenek. Aku tidak bisa hidup tanpa nenek." Rani pun panik. Ia tahu obat dari warung tidak cukup. Dengan sisa uang receh di tangannya, ia nekat beralih keluar rumah, menembus hujan deras, berharap bisa membeli obat seadanya.
Di tengah hujan, Rani jatuh tersungkur karena jalan yang licin. Uang receh di tangannya berserakan dan hanyut terbawa air hujan. Ia mencoba meraihnya, tapi arus selokan sudah menyeret semuanya. Orang-orang yang lewat hanya melihat sekilas tanpa menolong. Ada yang iba, ada pula yang hanya menggelengkan kepala. Ketika Rani duduk menangis di pinggir jalan, sebuah mobil hitam mewah tiba-tiba berhenti tidak jauh darinya. Dari dalam mobil, seorang pria parubaya dengan wajah tegas namun berwibawa keluar dan menghampirinya. "Nak, kenapa kamu menangis di tengah hujan begini?" Rani pun menunduk. "Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya kehilangan uang dan nenek saya sakit parah." "Nenekmu sakit? Di mana rumahmu? Biar saya antar." Rani sempat ragu. Selama ini ia jarang sekali mendapat perhatian dari orang asing. Namun tatapan pria itu begitu tulus, membuatnya perlahan mengangguk. Hari itu, untuk pertama kali dalam hidupnya, Rani merasakan uluran tangan yang datang di saat ia hampir benar-benar putus asa. Ia tidak tahu siapa sebenarnya pria itu, tapi langkah kecil tersebut akan membuka jalan besar yang mengubah nasibnya. Setelah sampai di rumahnya, Rani memeluk neneknya yang setengah sadar. Wajah Mak Sari pucat, napasnya tersengal. Rani menangis sepanjang jalan sambil terus berdoa agar neneknya selamat. Di kursi depan, pria misterius itu tampak serius mengemudi. Sesekali ia melirik ke kaca spion, menatap Rani yang basah, kuyup dengan penuh iba. Setelah di rumah sakit, pria itu langsung memanggil perawat. "Cepat, bawa beliau ke IGD." "Baik, Pak." Mak Sari segera ditangani tim medis. Rani berdiri di depan pintu ruang gawat darurat. Tubuhnya gemetar, tangan berdoa tanpa henti. Pria misterius itu mendekatinya. "Tenanglah, Nak, nenekmu sedang ditangani dokter. Percayalah, beliau akan selamat." Rani hanya menunduk dan menangis. "Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak, saya mungkin sudah kehilangan nenek." Pria itu menatap Rani dengan penasaran. "Namamu siapa, Nak?" "Saya Rani, Pak." "Dan beliau?" "Itu nenek saya, namanya Mak Sari." Mendengar nama itu, pria tersebut tampak terkejut. Matanya melebar, seolah ada kenangan lama yang tiba-tiba muncul. "Mak Sari? Mustahil." Rani menatap bingung. "Pak, apakah Bapak mengenal nenek saya?" Dengan menarik nafas yang panjang. "Ya, dulu, puluhan tahun, saya pernah ditolong oleh seorang wanita sederhana bernama Sari. Wajahnya sangat mirip dengan nenekmu." Rani pun tertegun. Ia baru menyadari bahwa kebaikan kecil neneknya di masa lalu ternyata meninggalkan jejak besar pada orang lain. Air matanya kembali jatuh, kali ini bercampur rasa syukur. "Jadi, karena ini Bapak mau menolong kami?" "Bukan hanya itu, Nak. Aku merasa sudah saatnya aku membalas budi. Kebaikan tidak boleh dilupakan, dan mulai malam ini, kau tidak perlu lagi memikul semua penderitaan itu sendirian." Rani menutup wajahnya, menangis terseduh-seduh. Beban yang selama ini ia pikul seorang diri, perlahan mulai terangkat. Malam itu di rumah sakit, nasib Rani dan Mak Sari mulai berubah. Dari seorang gadis pemula yang sering diremehkan, kini ia menemukan harapan baru melalui sosok pria misterius yang datang di saat paling genting. Namun, Rani belum tahu bantuan itu bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang akan menguji hatinya. Pagi hari menyapa dengan sinar matahari yang menembus jendela rumah sakit. Rani terbangun di kursi tunggu setelah semalaman tidak tidur. Di ranjang, Mak Sari sudah sadar. Meski tubuhnya masih lemah, senyum kecil terlukis di bibir nenek tua itu ketika melihat cucunya. "Rani, jangan menangis lagi, Nak. Nenek baik-baik saja." "Alhamdulillah, nenek kuat. Aku gak akan ninggalin nenek apapun yang terjadi." Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Pria misterius yang semalam menolong mereka masuk dengan wajah yang ramah. Ia membawa sekeranjang buah dan beberapa dokumen. "Bagaimana kabarnya, Bu Sari?" Mak Sari terkejut dan menatap lekat. Kau mirip dengan anak muda yang dulu pernah ditolong nenek di pasar." "Sudah lama sekali." Pria itu tersenyum haru. "Benar, Bu, nama saya Arman. Dulu ibu pernah menolong saya ketika saya hanyalah pemuda miskin yang kelaparan. Kebaikan itu tidak pernah saya lupakan."
Mak Sari menitikkan air mata. Ia tak menyangka perbuatan kecil di masa lalu kini kembali pada dirinya di masa tua. Arman pun menoleh kepada Rani. Rani, aku ingin membantumu. Kamu tidak seharusnya memulung dan menanggung semua beban sendirian. Aku akan menanggung biaya rumah sakit. Dan setelah ini, kalian berdua akan tinggal di tempat yang lebih layak. Pak, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tapi saya takut merepotkan Bapak, ujar Rani. Arman hanya menjawab dengan tegas dan lembut. Kebaikan tidak pernah jadi beban, Nak. Anggap saja ini cara saya membalas budi pada nenekmu. Beberapa hari kemudian, Mak Sari mulai berangsur pulih dengan perawatan yang lebih baik. Sementara itu, Rani tak lagi memulung. Ia mulai membantu menjaga neneknya dan sesekali diberi kesempatan belajar keterampilan sederhana. Tetangga yang dulu meremehkan kini terkejut melihat perubahan hidup mereka. Dari rumah reot yang hampir roboh, kini Rani dan Mak Sari dipindahkan ke rumah sederhana namun layak huni. Berkat kebaikan Arman, Rani masih belum percaya dengan semua yang terjadi. Dalam waktu singkat, hidupnya berubah drastis. Dari seorang gadis pemulung miskin yang hanya ditemani nenek lumpuh, kini ia merasakan uluran tangan tulus dari seorang pernah berhutang budi pada neneknya. Namun, meski cobaan mulai mereda, perjalanan hidup mereka benar-benar belum selesai. Ia masih harus belajar menerima kenyataan baru dan menjaga amanah besar dari kebaikan yang ia terima. Hidup Rani dan Mak Sari menjadikan bukti nyata bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Puluhan tahun lalu, Mak Sari pernah menolong seorang pemuda lapar. Tak disangka, kebaikan itu kembali di masa tuanya lewat sosok Arman. Dan Rani, meski hidup dalam kesulitan, namun ia tetap sabar merawat neneknya tanpa pernah mengeluh. Kesabaran dan ketulusannya akhirnya mengantarkan pada takdir yang indah yang tak pernah ia bayangkan. Dari kisah Rani, kita belajar bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita tanam, suatu saat akan kembali kepada kita, bahkan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Karena pada akhirnya, balasan dari kebaikan adalah kebaikan itu sendiri.